Oke teman-teman semua ya, jumpa lagi dengan saya ya, channel Montir Insomnia. Apa kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, kali ini saya akan memperbaiki setrika listrik ya. Ini ada merek Philips ya, Philips Dipa. Dan ini tipenya ini itu ya, di bawah. Gosokan ini tidak panas ya, atau tidak menyala sama sekali. Nah, untuk kasus setrika listrik, kalau posisinya kayak gini, itu biasanya ya bisa kabel AC-nya ini yang putus ya, dan juga bisa otomatisnya ini yang rusak ini, yang diputar-putar ini. Ini otomatis ini kalau kita putar ke kiri maka saklarnya akan off, tapi apabila kita putar ke kanan ya maka saklarnya akan off, akan on, dan otomatis gosokan menyala dan menjadi panas. Nah, untuk mengetahui kabel ini putus atau tidak ya, kalau kalian ada multitester seperti ini ya, ini bisa kalian ukur seperti ini nih. Jadi sama saja seperti kayak mengukur kabel putus ya. Jadi posisi skalanya ini kali 1K ya, posisi ohm. Ini kita tempelkan seperti ini ya, ini pakai multi. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek kabelnya seperti itu, tapi dibuka dulu ujungnya ya. Nah, tapi kalau kalian tidak memiliki alat ini ya, alat ukur seperti ini, kalian bisa melihat fisik daripada kabel ini. Nah, biasanya kalau kabelnya seperti ini ya, ini masih mulus ya, tidak ada yang ketekuk, tidak ada yang kelipet, jadi kabelnya benar-benar masih mulus. Nah, ini ya, biasanya kalau posisi kabelnya masih seperti ini kabelnya masih bagus. Nah, kemungkinan setrika ini rusak di otomatis. Nanti kita bongkar. Nah, seperti itu. Jadi umumnya sih kalau kabel umumnya ini kabel setrika, kalau dia posisi masih seperti ini masih bagus kabelnya. Kabel setrika itu apabila dia putus ya atau rusak, itu biasanya umumnya kabel gosokan ya, yang namanya dilipat digulung, biasanya dia patah-patah atau lapisan kabel putih ini ya, dia sudah terkelupas, sudah ada yang koyak, sobek. Nah, itu biasanya kabelnya rusak, biasanya putus di dalam. Nah, tapi kalau masih mulus seperti ini biasanya kabelnya masih bagus. Nah, jadi kalau kalian tidak memiliki alat multitester ini ya, jadi untuk memastikan kabel ini bagus atau tidak, itu dilihat dari fisiknya saja. Nah, ya seperti ini ya. Oke ya, sekarang kita bongkar setrikanya. Kita bongkar, nanti kita cek. Kalau setrika listrik ini elemennya jarang ya, jarang rusak, jarang bener ya, hampir rata-rata nggak pernah kalau elemennya rusak, itu bener-bener jarang. 99% itu jarang rusak elemen, kebanyakan rusak kabel dan otomatis ini. Oke ya, sekarang kita coba bongkar ini ya. Kalau setrika ini biasanya kita bongkar ini dulu ya. Nah, ini cukup ditarik aja nih biasanya. Kalau kalian ada obeng mungkin bisa dicongkel dikit ya, seperti ini. Tapi ini ada baut, ini ada baut dua ya. Coba kita buka dulu bautnya ya, kita lihat apakah ininya bisa dicopot, karena kayaknya ini nih nyangkut di sini nih. Jadi kita coba buka dulu baut yang dua ini. Nah, ini ya, ini baut dua ini dia menggunakan kunci L ya, kunci L kecil seperti ini. Nah, ini ya, dibuka. Nah, itu ada montir satu lagi itu. Nah, itu teknisinya itu tuh,
Tuh. Dia yang menservis setrika ini ya, namanya Salsa. Nah, dia mau belajar memperbaiki setrika listrik. Nah, itu dia sudah pegang obeng. Nah, ketawa-ketawa dia. Nah, oke ya. Sekarang kita buka menggunakan kunci L. Nah, tapi ini ya, kalau kalian tidak memiliki kunci L seperti ini ya, kalian bisa menggunakan obeng min. Obeng min yang kecil ya, yang ini. Ini satu set ada, ini jualnya ini untuk HP ya, ada obeng satu set untuk HP. Kalau di sini harganya sekitar 25.000. Nah, ini obeng kecil seperti ini. Jadi kalau kalian tidak punya kunci L, bisa juga menggunakan obeng kecil ini ya, yang untuk HP. Obeng satu set itu, nah seperti ini ya. Dibuka. Oke, baunya copot ya, satu. Sekarang kita buka lagi baut satunya. Nah, itu ya, seperti ini. Oke. Nah, itu ya, sudah terbuka. Sekarang kita coba ambil ininya ya, copot casing ininya. Oke ya, setelah baut ini dua dibuka ya, ini dicongkel di sini saja ini, seperti ini. Dia menggunakan kuncian ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah terbuka ya ininya. Nah, sekarang kita buka ininya ya. Kita copot ininya. Ini ada baut 4 biji. Ini baut biasa, itu terminalnya ada di dalam itu. Terminal daripada kabel setrika ini. Kita buka dulu baut ini. Oke, satu. Dua. Ini dua lagi ya. Tiga. Nah, ini yang agak pendek ini di bawah ya. Tadi yang bagian atas, yang agak pendek bautnya ini di bawah. Tadi yang bagian atas ini bautnya agak panjang. Oke. Sekarang ini ya. Nah, seperti ini ya, diambil. Nah, tarik seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu lepas, ini ada lagi ya kunciannya ini. Ada bautnya. Ini kita buka juga. Nah, oke teman-teman ya, terbuka. Nah, ini kabelnya ya, kabel daripada setrika ini. Nah, ini terminalnya di dalam ya, jadi mau nggak mau kita harus buka ininya dulu. Nah, kita sekarang copot ininya ya teman-teman ya. Nah, putaran otomatis ini biasanya ya, cara membukanya seperti ini saja, ditarik ya, tuh seperti itu. Oke, sudah copot ya. Ini ada dua baut ya, satu, dua, dan satu lagi di sini ya, di depan tuh baut juga. Kita buka dulu baut tiga itu. Ini kita buka dulu. Lalu yang satunya. Untuk bautnya diperhatikan saja ya. Ini agak lebih kecil, pendek. Dan baut di sini kita buka juga ya. Ini ada baut nih. Kita buka juga. Oke. Sekarang ini tinggal tarik aja nih. Seperti ini. Oke, nah ini ya teman-teman ya.
Ini terminalnya ya, ini terminal, ini lampunya ya. Ya, kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu baut 3 ini ya. Sekalian kita bongkar, kita lihat elemennya dan juga otomatisnya. Kita buka. Ada 3 biji ya bautnya. Nah, seperti ini. Oke, kita buka juga ini satunya. Nah, kita coba teman-teman. Nah, ini lampunya kita pinggirkan dulu ya, karena kita mau mengangkat ininya, tutup daripada setrika ini ya. Ini lampunya coba kita angkat dulu ini ya, ini tombol otomatis ya, jangan lupa. Untuk pemasangannya nanti pada saat kita membongkarnya ya, diingat-ingat ya posisinya, yang mana dulu dibongkar, yang mana dulu nanti dipasang, seperti itu ya, sambil diingat-ingat. Atau kalau kalian ini sebelum kalian copot, kalian foto dulu ya. Oh, ini difoto sebelum ini diangkat, oh posisinya ada ini, ada ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kita angkat, bautnya kita ambil dulu ini satu. Nah, sekarang kita coba lepaskan lampunya dulu ya. Lampunya ini kita pinggirkan dulu. Lalu ini kita copot seperti ini. Ini ada plastik. Plastik ini nanti di sini ya, penahan baut ini. Kita ada bautnya satu. Nanti kita perlihatkan setelah kita bongkar. Nah, teman-teman ya, sekarang kita ini ya, kita cek kabel AC-nya ya. Nah, tadi prediksi saya ya, kalau kabel AC masih seperti ini ya, biasanya masih bagus. Nah, sekarang coba kita buktikan dulu ya. Untuk membuktikannya tetap kita menggunakan ini ya. Tapi intinya kalau kalian tidak mempunyai alat ini, jadi alat multitester ini, jadi tinggal lihat fisik daripada kabelnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi posisi kali 1K. Nah, ini kabel AC ini ya ada 3 ya. Tapi yang satu ini yang ada kuning hijau ini arde. Ini nggak usah kita ukur ya. Kita ukur yang 2 kabel ini. Seperti itu ya, 2 kabel ini ya. Nah, yang satu kita tempelkan ke sini ya, dan yang satu lagi kita coba tempelkan ke salah satu ini yang mana bergerak. Nah, itu ya teman-teman ya, bergerak satu, dan yang satunya ya, yang di satunya kita coba di sebelahnya. Ah, itu seperti itu teman-teman, lihat jarumnya ya. Nah, ini bergerak ya jarumnya, dan yang satunya juga bergerak. Nah, berarti kabel AC-nya ini masih bagus ya teman-teman. Jadi intinya seperti saya bilang tadi, jadi kalau kalian tidak mempunyai alat ukur ini, jadi kalian bisa melihat dari fisik kabelnya. Nah, kalau fisik kabelnya masih mulus ya, masih bagus, tidak ada koyak, tidak ada sobek ataupun nekuk atau gimana, itu biasanya kabelnya masih bagus. Tapi kalau fisiknya sudah kainnya ini ada yang sobek atau sudah ketekuk, itu biasanya kabelnya rusak. Nah, seperti itu. Nah, berarti teman-teman ya, gosokan ini biasanya sih di otomatisnya. Nah, sekarang kita coba bongkar ini, kita lihat otomatisnya dan juga elemennya. Nah, oke ya teman-teman ya, untuk melepas ini secara copot benar ya, kita harus melepas ini dulu, kabel-kabel yang dari dalam dulu, yang dari dalam sini yang ke terminal ini ya. Ini ada 3 lubang ya, masing-masing ada bautnya.
Ini kita kendorkan dulu. Kita kendorkan dulu bautnya. Ini ada 3 buah baut ya. Kita kendorkan. Nah, seperti itu ya. Terus ini ada kabelnya ya. Ini lampu gosokan ini ya, lampu gosokan ini. Nah, ini lampu gosokan ini kita pinggirkan dulu ya. Terus kabel ini kita copot ya. Kita copot dulu dari sini. Nah, seperti ini ya. Satunya lagi seperti ini ya, yang tengah. Jadi kalau kalian tidak supaya tidak salah ya, jadi diperhatikan sebelum mencopot kabel ya. Ini ada 3 kabel yang dari dalam setrika ini, warna kuning, warna abu-abu, dan warna putih ini teman-teman. Nah, jadi itulah intinya gini ya. Jadi yang warna kuning ini di sebelah kanan, paling sebelah kanan ya, yang abu-abu ini di tengah, dan yang kabel putih ini di sebelah kiri. Nah, jadi supaya kalian tidak lupa, kalian foto atau kalian gambar ya, supaya nanti pas pemasangan ini tidak lupa. Nanti saya jelaskan juga cara menentukan mana kabel yang langsung ke listrik, mana yang lewat otomatis dulu, mana yang ke lampu, mana yang ada. Nanti pas pemasangan saya jelaskan juga. Tapi untuk mempersingkat waktu ya, jadi kalian foto supaya kalian tidak lupa. Oke, kita sekarang copot ya. Nah, ini kita luruskan dulu kabelnya seperti ini ya. Nah, nanti kita masukkan lagi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah copot. Sekarang ini ya, ini isi yang ada di dalam setrika listrik ini ya. Ini ya isinya. Jadi saya jelaskan ya, ini adalah kabel AC ya, kabel AC. Ini dia ada selongsong ya. Ini fuse ya, fuse atau semacam sensor panas, ini sekitar berapa derajat nanti kita lihat. Sensor panas ini fungsinya apabila otomatis ini tidak bekerja dan suhu pada setrika ini sudah mencapai panas daripada sensor panas ini, maka otomatis sensor ini akan memutus aliran listrik dan otomatis setrika berhenti bekerja ya, seperti itu. Nah, apabila panasnya sudah di bawah, suhu panasnya sudah di bawah sensor ini, maka otomatis sensor ini akan menyambungkan kembali dan setrika akan panas kembali. Itu dengan catatan otomatisnya rusak. Tapi kalau otomatisnya bagus, maka sensor ini tidak akan bekerja terkecuali putus. Nah, ini untuk pengatur panas ini, pengatur suhu panas setrikanya ini sering putus juga ini. Nanti kita cek. Oke ya, itu. Lalu ini ada kabel kuning ya. Nah, kabel kuning ini arde ya. Dia langsung dibautkan ke sasis setrika. Oke. Dan yang kabel abu-abu ya. Nah, kabel abu-abu ini ini pengatur panas tadi, dia langsung satunya menuju ke elemen ya. Ini dia gosok setrika ini menggunakan elemen batangan ya. Ini elemennya ya. Elemennya tertanam di dalam aluminium ini ya. Tertanam di dalam, dan sensor suhu panas tadi, salah ujungnya ini langsung terhubung ke elemen, dan kabel yang satunya lagi ke lampu ya, ke lampu sini. Nah, untuk kabel yang warna abu-abu ya, dia langsung masuk ke otomatis ya. Nah, langsung masuk ke otomatis. Di sini ya, nanti otomatis ini bisa dimainkan ya. Kalau memang dia masih bagus, nanti kita cek juga otomatisnya masih bagus atau tidak.
Nah, dia kabel yang warna abu-abu ini dari listrik juga ya, dia masuk ke otomatis. Nah, masuk ke otomatis dia belum terhubung ke elemen yang satunya karena dia melalui lidah dulu ini lidah saklar. Nah, lidah saklar ini apabila suhu dingin, nah dia akan connect tergantung berapa besar kita putar ya. Semakin kita putar ke kanal mentok itu semakin kuat dia menekan. Dan apabila panasnya sudah mencapai pengaturan, maka plat bimetal yang ada di bawah sini itu akan melepas dan otomatis setrika akan mati. Dan apabila panasnya sudah berkurang, maka plat bimetal tadi akan menempel kembali dan setrika akan panas kembali. Nah, cara kerjanya hampir sama seperti ini, tapi ini menggunakan semacam fuse ya, fuse untuk sensor suhu panasnya, tapi ini menggunakan plat bimetal, tapi cara kerjanya sama. Nah, setelah plat bimetal terhubung ya, maka dia akan melewati kabel putih ini dari otomatis ini. Nah, kabel yang putih setelah otomatis ini yang ujungnya terkonek ke elemen. Nah, terkonek ke elemen ya teman-teman. Lalu kabel yang ujung satunya lagi itu ke lampu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita coba ukur elemennya dulu. Nah, ini ya. Setrika ini menggunakan elemen batangan ya. Ini ada 2 pin. Ini ada 2 pin ini. Tuh. Ini pin daripada elemen ya, pinnya. Ini cara mengukur elemen ini masih bagus atau tidak, sama seperti kita mengukur kabel tadi ya. Jadi tetap pada ini ya, skala kali 1K. Dan kalau elemennya bagus, jarumnya akan bergerak seperti ini ya. Perhatikan ini ya, kita tempelkan ke pin elemen. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti elemennya masih bagus ya. Itu lihat pergerakan jarumnya. Nah, sekarang karena elemen ini jarang rusak ya, jarang banget kalau elemen ini rusak. Yang paling sering rusak tadi kabel, tapi dengan catatan lihat fisik. Nah, tapi setelah kita bongkar, setelah kita melihat adanya semacam fuse ya untuk pengatur panasnya, ini sering putus ini. Nanti kita coba cek. Sekarang kita coba cek dulu otomatisnya. Nah, otomatis, cara kerja otomatisnya seperti ini ya. Ini sama ya, nggak usah kita ubah. Kabel probe ini satunya ke kabel AC ini ya. Kabel AC ini kita coba dulu putar otomatisnya ke kiri mentok ya. Ini bisa diputar ini. Nah, putar ke kanan ya, bisa juga ke kiri. Ini kita coba posisi putar ke kiri mentok, posisi off. Nah, kita coba ya, satunya di sini yang warna abu-abu ya, dan yang satunya lagi di ujung otomatis ini ya. Nah, ujungnya ini setelah melalui otomatis ini nih ke elemen ini, ke pin elemen yang ini. Kita coba ya, ini posisi off. Sekarang posisi off ya, itu ya ke sini ke pin elemen ini, posisi off, dia tidak jalan jarumnya ya. Sekarang kita coba putar. Kita coba putar otomatisnya separuh dulu ya, separuh. Nah, sekarang kita ukur di sini. Nah, itu bergerak ya teman-teman ya. Bergerak. Nah, berarti otomatisnya oke teman-teman. Jadi kalau kita ini seperti ini ya, cara kerja otomatis setrika itu ya, bergerak. Apabila pengaturan otomatis ini kita putar ke kiri mentok, maka dia akan off. Dan apabila kita putar ke kanan ya, dikit atau separuh, maka dia akan on. Otomatis gosokan menyala, setrika menyala. Nah, berarti otomatis pada setrika ini oke. Nah, ini kayaknya ya hampir 100%, bahkan mungkin sudah 100%. Fuse pengatur suhu panas ini putus teman-teman, putus ya. Cara mengukurnya sama ya, ini tetap seperti tadi. Dan yang ini kabel AC, yang ini satu ini ya, sebelum fuse ini ya, kita tempelkan ke multi.
lalu yang hitam kita tempelkan ke ujung daripada pius ini ya, dia langsung terhubung ke pin elemen. Oke, kita coba ukur. Nah seperti itu teman-teman ya, bisa dilihat ini jarum. Kalau dia bagus seperti ini teman-teman, sama seperti kita mengukur kabel tadi, itu menandakan bahwa pius pengatur suhu panas ini masih bagus kalau dia bergerak seperti ini. Nah sekarang kita coba tempel ya, ke pin elemen yang ini ya. Ini kan satunya kan, ini kan anggaplah ini pangkalnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ini ujungnya ke pin elemen ini. Nah kita ukur ya, probe merah ke sini, bolak-balik nggak apa-apa, ini probe satunya ke sini. Nah itu teman-teman ya, kalau dia bagus seperti ini. Tapi ini setelah kita gabung, jarumnya tidak bergerak seperti ini ya. Nah itu tidak ada pergerakan pada jarum multi. Nah oke ya teman-teman ya, sudah bisa dipastikan ya bahwa pius pengatur suhu panas ini putus, makanya setrika ini tidak bisa menyala atau tidak bisa dipergunakan untuk menyetrika pakaian. Nah sekarang kita buka dulu ya, kita mau lihat berapa derajat yang digunakan oleh setrika ini. Kita buka baut ini ya, baut penjepit pius ini. Oke. Seperti itu. Nah kita cabut ya, ini ada penahannya, kita tarik aja ini seperti ini. Nah ini teman-teman ya, bentuk daripada piusnya. Oke, kita potong saja ya ujungnya ini ya, kita potong. Nah ini teman-teman ya, di sini tertulis berapa ya ini ya? Di sini enggak kelihatan ya. Di sini tertulis, oke, berapa itu, saya pakai kaca pembesar dulu ya. Nah ini ya, kita coba pakai kaca pembesar. Itu saya lihat itu tertulis 240 derajat Celcius teman-teman. Tuh ya, kalau bisa dilihat itu enggak kelihatan ya, tapi di body pius ini ya itu tertulis. Nah itu teman-teman tuh, nah ya kurang lebih seperti itu kelihatan ya, 240 derajat Celcius. Pengatur suhu panas ini 240 derajat Celcius. Nah kalau kalian ingin menggantinya ya, ini banyak jual di pasarannya ya, tapi usahakan diganti dengan nilai yang sama. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai yang sama, usahakan nilainya agak lebih besar daripada ini ya, jangan lebih kecil, usahakan lebih besar kalau memang yang sama tidak ada. Misalkan dia kan ada sampai 260 derajat ya, itu nggak apa-apa dipakai, bahkan ada yang sampai 300 derajat itu juga nggak apa-apa dipakai ya, seperti itu, karena di sini juga sudah ada otomatisnya. Nah tapi kalau kalian tidak ingin mengganti apa namanya pius ini ya, ini nanti bisa langsung di jumper ke sini teman-teman, bisa langsung di jumper ke sini ya, nanti dikasih selongsong lagi dan itu aman, tidak ada masalah, karena di sini sudah ada otomatis untuk mengatur berapa derajat panas daripada setrika ini. Nah itu kalau misalnya dilangsungkan juga tidak apa-apa, ini juga nanti akan saya langsungkan, tidak saya ganti piusnya, pengatur panas ini. Tapi kalau memang ingin kalian ganti, itu bisa kalian beli ya di toko-toko elektronik, ada ini jualnya. Nah sekarang ini mau saya sambung langsung ya, seperti ini nanti. Nah, mau saya sambung langsung apa, nanti sambung di sini ya, kayaknya mau saya langsung di sini aja ya nanti.
Ini mau saya keluarkan saja satu kabel ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk sensor panas ini tidak saya untuk sensor panas ini, pengatur suhu panas ini tidak saya ganti, dan akan saya langsung keluarkan kabel ini seperti itu ya. Dan itu aman, saya jamin aman, karena selama otomatis daripada plat bimetal ini bekerja dengan baik ya, seperti itu. Ini ya, ini akan saya sambung saja ya seperti ini. Ini saya buang dulu, lalu saya gunakan cutter untuk melepas selongsong kabel ini ya, seperti ini. Hati-hati ya, karena cutter itu tajam. Nah seperti itu ya, sudah terkelupas ya. Lalu yang ini ya, ini akan saya potong juga seperti ini. Lalu ujung ini juga akan saya kelupas sama seperti ini ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita sambungkan ya. Sebelum kita sambungkan, ini kita kasih selongsong dulu ya, selongsong kabel ya. Nah seperti ini ya, selongsong kabel. Usahakan jangan pakai isolasi ya teman-teman ya, karena di sini panas. Kalau selongsong kabel ini memang diperuntukkan untuk tahan panas. Jadi intinya jangan menggunakan isolasi pada sambungan ini, tapi gunakanlah selongsong kabel. Ini kita masukkan ke sini. Nah seperti ini ya, kita sambung, usahakan kuat ya. Nah seperti itu teman-teman ya, itu sudah kuat. Ini ya, sambung aja seperti ini tuh. Lalu kita dorong selongsong ini ya sampai menutupi sambungan tadi. Nah seperti ini teman-teman tuh ya, sambungannya ini ya, ini sambungannya. Kita dorong selongsong tuh, nah sampai ke sana. Nah seperti itu. Nah sekarang tinggal kita rapikan lagi teman-teman ya, tinggal kita pasang-pasang lagi, nanti kita tes. Untuk ini tadi ya, penjepit ini, yang kabel ini untuk penjepit apa namanya suhu panas ini ya, yang di sini nih ada baut ini, nggak usah kita pasang ya, karena ini nggak dipakai lagi juga mengatur panasnya. Nah sekarang kita keluarkan dulu kabel ini ya, kabel ini kita keluarkan dulu ke sini melalui lubang ini ya. Lubang ini nanti akan keluar ke sini. Nah, ini supaya mempermudah teman-teman ya, kita coba dulu lepas terminal ini ya, supaya pekerjaan agak lebih mudah ya. Dicabut aja gitu. Nah, lalu kabel ini ya kita masukkan ke lubang ini ya. Ada berapa kabel ini kita masukkan ya. Nah, dimasukkan ya, kira-kira aja bagaimana bagusnya, seperti itu teman-teman. Untuk memasukkan kabel ini nggak usah ngikutin cara saya ya, bagaimana menurut kalian mudah dan gampang, seperti itu. Nah sekarang ini sudah masuk. Nah ini ya sudah masuk teman-teman. Jadi keseluruhan kabel ini dia masuk ke sini ya, tuh masuk ke sini. Ada ini ada 3 kabel ya, dan ini lampu ini ya, ada 3 kabel, abu-abu, kuning ya, putih, dan ini lampu ya. Sekarang kita coba rapatkan ini ya. Nah, kita coba rapatkan, tapi sebelum kita coba rapatkan, ini kita pasang dulu ya. Tadi di sini kan ada penahan seperti ini ya, plastik 2.
Nah ini ya, ini kita pasang dulu di sini. Ini kan seperti ini ada kan, tadi kan ini copot. Nah, kita pasang satunya lagi di sini. Nah setelah itu terpasang ya, setelah terpasang seperti itu, lalu posisi terbalik ya, ini kita tekan seperti ini tuh. Apabila sudah seperti ini tinggal kita balik. Nah seperti ini teman-teman ya, tinggal dibaut tuh, kita dudukkan dulu. Oke ya, ini bautnya ada 3 ya, di sini 2 ya, jadi kita coba kencangkan dulu. Seperti itu teman-teman ya, jangan dikencangkan benar ya. Nah kira-kira aja dulu. Lalu di sini satu lagi bautnya seperti ini ya. Lalu jangan dikencangkan dulu juga. Nah ini bautnya seperti ini, yang ada plastiknya ini. Satunya lagi di depan. 3 buah baut ini sama ya, sama. Nah, ini kita bautkan juga, langsung kita kencangkan teman-teman, langsung kita kencangkan ya, langsung kencangkan saja. Yang ini ya, ini langsung kita kencangkan juga ya. Satu lagi. Oke, 3 baut ini sudah kencang ya. Sekarang kita pasang lampunya. Nah ini kita cari dulu posisinya ya, ini tarik dulu kabelnya. Untuk hal-hal seperti ini jangan nuruti benar ya, jadi tinggal dimana bagusnya untuk memasang lampunya, kabelnya supaya enggak terlalu kencang, itu taruhnya di mana seperti itu. Ini ya, lampunya sudah terpasang. Oke, lampu sudah terpasang. Sekarang kita pasang dulu ini ya, terminalnya. Ini ya teman-teman ya, terminalnya. Nah supaya kalian tidak susah ya, sebelum terminalnya kita bautkan ke sini, ini kita sambungkan dulu ya. Ini seperti di awal tadi ya, ini ya, kabel yang kuning ini paling kanan ini ya, kalau dia dari atas, abu-abu dia tengah, dan yang putih dia paling kiri. Nah supaya kalian mudah memasangnya ya, ini jangan langsung dipasang seperti ini, kita sambung dulu kabel-kabel ini ya ke terminalnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu kabel kuning, kita gunakan obeng min ya, obeng min kecil. Lalu kita kencangkan dulu mur ini. Nah, usahakan kencang ya. Dan yang abu-abu ya, yang abu-abu ini tadi di tengah ya, seperti ini ya, kita masukkan dulu. Nah seperti itu kita kencangkan. Usahakan baut ini kencang ya teman-teman ya, harus benar-benar kencang, karena apabila tidak kencang maka dia akan terjadi loncatan listrik dan akan lebih cepat merusak terminal ini ya. Nah yang satunya lagi putih ini ke paling kiri ya. Kencangkan lagi. Oke teman-teman ya, kita masukkan kabelnya ini ya, lalu kita kencangkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah terpasang, 3 kabel ini sudah terpasang dengan kencang. Baru sekarang kita pasang terminalnya, kedudukannya ya. Ini tidak ada tempatnya ya, ada juga tempat bautnya.
sekarang kita pasang terminalnya. Oke, seperti itu ya terminalnya. Kita kencangkan bautnya. Nah, seperti itu ya. Setelah proses ini selesai, sekarang ini ya kita mana ya, pasang ini teman-teman. Kita pasang ini dulu ya, yang tutup warna ungu ini. Kita pasang seperti ini ya. Oh jangan teman-teman, kita pasang dulu ini ya. Kita pasang dulu dudukan ini ya, untuk memutar otomatisnya nanti. Nah seperti ini ya, karetnya dulu dimasukkan, lalu masukkan ini ya. Ini fungsinya nanti akan terkonek ke sini. Nah seperti ini teman-teman ya, akan oke. Nah ini ada dua sisi ya, yang sisi satunya seperti ini ya, dan yang sisi satunya lagi seperti ini. Nah yang sisi seperti ini di atas teman-teman, atau kalian lihat aja ya, ini ya sama bentuknya dengan ini. Intinya yang bentuknya seperti ini di atas, yang seperti ini di bawah. Nah ini ya, kita nanti akan seperti ini posisinya. Nah ini ya tuh. Nah nanti dia akan memutar. Oke seperti itu. Nah yang posisi 3 ini ya, yang bentuknya seperti ini di atas ya, kita pasang. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, itu yang 3 ya, yang posisinya 3 itu di atas. Lalu kita baru pasang ini teman-teman, pasang penutup warna abu-abu ini ya. Nah, oke, ini ada baut tadi ya, ada baut satu. Oke, kita bautkan dulu ini satu ya. Di sini ada tuh baut. Oke teman-teman ya. Lalu sekarang kita bautkan dulu ini ya. Nah ini copot ya, nanti kita pasang terakhir saja ya putaran ini. Kita pasang dulu baut yang di bawah ini ya, 2 ini untuk mengunci ini ya. Ini tadi dia pakai L ya, baut L. Nah, ada 2, satunya ini kita pasang ya. Kita kencangkan dulu. Nah, bisa dengan obeng ya, seperti tadi cara membukanya ya. Bisa juga dengan menggunakan kunci L seperti ini teman-teman. Nah oke. Ini pakai kunci L. Oke, kencang. Lalu yang satunya kita pakai obeng, sama saja bisa ya. Jadi kalian bisa menggunakan kunci L. Itu bisa juga obeng ini ya. Ini obeng HP, ini ada jualnya obeng ini 1 set. Oke, kita kencangkan. Oke, kencang ya teman-teman ya, seperti itu. Sekarang kita pasang lagi ini ya. Ini tadi copot ya. Beda, kita pasang dulu ini teman-teman, baut 2 ini ya. Ini tadi ada baut ya, 1 tuh, dan satunya lagi ini. Kita pasang dulu baut ini, bautnya yang pendek ya, seperti ini 2 biji. Kita pasang. Dan yang satunya juga kita pasang.
Oke, lalu kita pasang ini ya, ini tadi copot ya, ini yang tiga bentuknya seperti ini di atas ya, di atas ini kita pasang. Nah seperti ini sampai dia. Nah kalau misalnya kalian memasang ini ya, seperti ini ya, jadi kalau kalian memasangnya seperti ini ya, wah ini belum masuk, ini gimana nih cara, sambil diputar-putar saja, sambil diputar sambil ditekan. Nah itu masuk ya, seperti itu cara memasangnya. Lalu kita pasang ini ya, knopnya ini kita pasang. Nah ini bentuknya usahakan sama ya, posisinya ini kan 3 juga ya, cabang 3 sama seperti ini tadi ya, cabang 3. Nah usahakan pada saat kita memasang ini arahnya sama antara bentuk ini dengan bentuk ini. Nah misalnya ini kan ke atas satunya, berarti ini juga satunya ke atas, seperti itu ya. Oke, seperti itu cara memasangnya teman-teman. Kita pasang. Nah oke, seperti itu kurang lebih cara memasangnya teman-teman. Nah sekarang kita mau pasang ini ya, ini kabelnya dulu kita pasang ya. Kita seperti tadi ya, kita masukkan dulu ke sini. Nah, sini ya, tadi dia ke sini ya, itu ke sini teman-teman, lalu dia masuk ke sini ya, itu seperti itu. Oke ya, seperti ini. Yang satunya lagi dia ke sini, seperti ini ya, masuk ke sini. Ini ada penjepitnya ya. Nah ini oke, seperti itu. Lalu ini dilipat seperti ini ya. Nah, dilipat seperti ini, nanti ini akan menekannya teman-teman. Nah, ini ya, dilipat saja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini dimasukkan juga ya, jangan sampai nanti dia kejepit. Nah setelah ini terpasang seperti ini ya, tuh dipasang ininya teman-teman, penahan daripada ini ya, supaya dia enggak copot. Ini seperti ini ya, ini ada kendongnya ya, itu depan, ini ada lubang ya. Nah ini masuk ke sini seperti ini ya, tuh, lalu dikencangkan bautnya. Nah teman-teman ya, jadi ini sudah kencang. Kita cek lagi kabel ini ya, jangan sampai dia keluar dari kunciannya, nanti takutnya kejepit. Nah ini ya, oke seperti itu. Nah sekarang kita pasang lagi ininya teman-teman. Nah ini ya, seperti ini. Nah, kita pasang ya, ini kita masukkan dulu. Oke, nah ya, rapat. Oke, nah seperti itu teman-teman, kita kencangkan. Oke, nah di sini ada baut 4 biji ya, tadi yang seperti kita buka ya, 1 2 3 4. Nah ini kita bautkan dulu. Kita bautkan teman-teman ya, ada 4 ya, ini bautnya ya, 1 2
3, ini 3 ya. Usahakan ini ya, kabel ini jangan kejepit ya, ini dikeluarkan dulu kabelnya. Nah seperti itu ya, itu. Nah, lalu kita pasang bautnya. Oke, satu lagi bautnya di sini. Oke ya, sekarang semuanya sudah terpasang ya, tinggal kita pasang ini ya teman-teman ya, tutup ini ya, ini tutup ini kita pasang seperti ini ya. Nah, tuh kita cari dulu selanya. Nah oke teman-teman ya, sebelum ini kita pasang ya, baut 2 ini kita buka dulu ya, karena ini ada plastik yang ada lubang ini, dia langsung jadi satu dengan baut ini. Oke, kita buka dulu bautnya, baut yang bawah ini ya, yang bawah tuh, baut bawah yang menggunakan kunci L tadi. Kita buka dulu. Nah, sekarang kita pasang ininya ya, mana tadi tutup ininya, kita pasang, kita tekan sampai dia mentok. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita pasang ini ya, pasang ini. Nah seperti ini ya, lalu kita pasang lagi baut yang di bawah ini seperti ini ya, kita pasang ya. Sekarang kita kencangkan. Nah kencangkan dengan obeng saja nggak apa-apa ya, kalau ada kunci L, kalau ada obeng kecil ini tidak apa-apa. Nggak ada akar, rotan pun jadi ya, istilahnya seperti itu teman-teman. Yang penting tidak merusak daripada baut ini ya. Usahakan juga obeng min kecilnya pas. Nah ini obengnya obeng ajaib ini. Oke ya, gitu. Nah ini sekarang kita coba dulu begini ya teman-teman ya. Sebelum ini kalian colokkan listrik, memang alat ini perlu ya. Jadi ini posisi kali 1K seperti ini ya, dia nyambung pergerakan jarumnya. Nah ini kita coba posisi putar ke kiri mentok ya, putar ke kiri mentok. Sekarang ini kita gabungkan ke sini ya, dua ini kita gabungkan seperti ini, lalu ini kita putar, apakah jarumnya bergerak. Nah seperti itu ya teman-teman ya, jarumnya sudah bergerak, begitu otomatis ini diputar. Nah kalau dia ke kiri mentok maka mati, begitu ke kanan mentok dia berjalan. Nah fungsi daripada multimeter ini ya adalah kita mau melihat seperti ini. Jadi yang satunya ke colokan listrik, itu yang satunya lagi ini kita tempelkan ke plat aluminium ini ya, yang untuk penghalus pakaian ini. Nah ini kita tempelkan juga sebelahnya. Fungsinya adalah apabila pada kabel yang kita pasang tadi ada yang menyenggol bodi. Nah kan kalau tidak kita tes seperti ini, kita langsung colok aja kan takutnya ada setrum ya, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini dan di sini tidak ada pergerakan pada jarum ya, berarti gosokan ini aman, setrikaan ini aman. Nah jadi fungsinya seperti itu. Takutnya nanti ada kabel yang ngontak ke bodi ini ya. Tapi kalau kalian memasangnya dengan rapi,
dan tidak dipastikan ada kontak bodi ini ke kabel AC nya, itu tidak apa-apa, tapi kalian harus dengan teliti memasangnya supaya tidak ada yang menyenggol ke sini. Oke ya. Sekarang coba kita tes teman-teman, apakah lampunya sudah bisa menyala ya. Ini tadi ada lampu ya, kita colokkan dulu. Nah itu teman-teman ya, lampu pada setrika ini sudah menyala ya. Itu lampunya itu kalau ini ya, seperti ini ya. Ini kita sudah colokkan ke listrik tuh. Ini kalau kita matikan nanti ya lampunya, kalau kita putar maka lampunya menyala. Ini coba kita tes apakah lampunya bisa mati dengan sendirinya dan bisa menyala dengan sendirinya. Kalau seperti itu maka otomatis ini bekerja. Ini kita untuk mengetes otomatisnya ya. Ini kita putar, nggak usah terlalu banyak aja ya, kita putar kira-kira lampunya sampai menyala aja. Nah itu setelah lampunya menyala, stop ya, kita tes otomatisnya. Kalau lampu ini padam dan kelang berapa lama dia nyala sendiri, berarti otomatis bekerja dengan baik, seperti itu. Ini panas ya, sudah ya, tuh udah mulai panas. Jadi nah itu teman-teman, lampunya mati. Coba kita putar dikit ya. Nah, kita lihat apakah lampunya bisa mati sendiri, dan bisa, itu dia mati sendiri. Sekarang kita lihat ya, apakah dia bisa menyala sendiri, seperti itu ya, kita lihat. Nah oke ya teman-teman ya, itu lampunya sudah bisa mati sendiri dan menyala sendiri, berarti otomatis ini bekerja dengan baik dan setrika sudah mulai panas. Nah oke teman-teman ya, ini tutorial cara memperbaiki setrika listrik ini ya. Semoga ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ya, supaya saya bisa membuat video-video yang lainnya. Ya teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya, sudah menonton video ini ya. Sekarang setrikanya sudah bagus dan yang punya sudah bisa menggosok pakaian lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Good job.